Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Sore, Pak. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di tanggal 11 bulan 11 tahun 2021. Di tanggal yang cantik, kita bertemu di kelas evaluasi pembelajaran ya. Kelas yang isinya para evaluator. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mencoba menentukan apa kemarin metode ya, metode dan teknik, kemudian instrumen penilaian sudah ya, dengan waktu yang berbeda. Jadi metode atau teknik itu waktunya terpisah dengan penentuan instrumen. Nah, pada sore hari ini kita akan mencoba mensimulasikan proses pemilihan metode dan instrumen secara bersamaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memanfaatkan dokumen TPPA untuk usia 4 sampai 5 tahun. Kemudian alat bantunya adalah Excel. Sehingga nanti akan saya share screen. Kalau share screen 2 layar bisa enggak? Saya coba ya. Baik, di sebelah kiri ini ada Excel. Dengan kolom yang sudah saya siapkan. Kolom pertama nomor, kolom kedua lingkup perkembangan, kolom ketiga TPPA, kemudian kolom berikutnya indikator, dan kolom berikutnya rencana penilaian. Nah, rencana penilaian di sini ada metode dan teknik, kolom yang kiri, kemudian kolom yang kanan itu instrumen. Nah, kita tidak hanya berfokus di 2 kolom ini, kolom E dan kolom F, tetapi kita juga mencoba melihat kolom D. Nah, kira-kira dalam menentukan indikatornya itu seperti apa. Karena saya ingatkan kembali, ketika kita ingin menentukan metode atau teknik penilaian dan instrumen, kita harus melihat terlebih dahulu indikatornya itu apa. Kalau kita tidak mengacu pada indikatornya, nanti itu akan mempengaruhi bagus tidaknya instrumen. Kemarin kan kita sudah menyinggung instrumen yang baik itu seperti apa. Salah satunya adalah dia relevan dengan indikator dan TPPA-nya. Baik, kita di kiri ada Excel, di kanan ada TPPA. Ini saya coba perbesar. Kita fokusnya di kolom yang ini ya. Kolom 4 sampai 5 tahun. Kelihatan ya, masih ya? Oke, yang pertama kita bahas tentu saja adalah lingkup perkembangan nilai agama dan moral, atau biasa kita singkat dengan 6. Nah, TPPA-nya apa di sini? Kira-kira mau pilih yang mana? Antara 1 sampai 6? Kita coba nomor 1 ya. Kita copy, mengetahui agama yang dianutnya. Ya. Kita pertemuan sebelumnya sudah kita ingatkan, kata kunci mengetahui di sini harus diperjelas lebih dahulu. Diperjelasnya dengan cara apa? Bantuannya adalah dokumen kata kerja operasional. Apa tanda anak mengetahui itu? Apa indikator seseorang mengetahui agama itu? Nah, itu perlu diperjelas. Kira-kira mengetahui dapat kita turunkan menjadi apa? Misalnya di sini ada dokumen KKO ya.
Kata kerja operasional punyanya Benyamin Bloom. Di sini ada 4 halaman. Yang halaman pertama itu ada ranah kognitif. Ranah kognitif itu kalau kita menggunakan KIKD, ranah kognitif itu identik dengan kompetensi inti nomor 3, yaitu pengetahuan. Kalau nanti masih bingung KIKD, nanti dibuka lagi dokumennya KIKD. Atau kita bahas di pembahasan yang lain. Kemudian di halaman 2, itu masih kognitif. Halaman ketiga itu ada afektif. Afektif, kalau di KIKD itu identik dengan kompetensi inti 1, spiritual, dan KI 2, kompetensi sosial ya, kalau afektif. Nah, kemudian nomor berikutnya itu ada halaman 4, ada ranah psikomotor. Nah, psikomotor ini identik dengan kompetensi inti 4, yaitu keterampilan. Nah, caranya, kalau di sini mengetahui agama yang dianutnya itu kira-kira lebih pasnya masuk ke kognitif atau afektif atau psikomotornya Benyamin Bloom tabelnya. Nah, itu PR-nya sampai ke sana nanti, khususnya pada saat merencanakan pembelajaran. Nah, kita coba di sini mengamati yang kognitif. Kira-kira ranah yang kognitif ini ada kata kunci, kata kerja apa yang mewakili kata mengetahui agama di sini. Misalnya di layar sebelah kiri, saya perbesar, itu ada kata kunci membaca. Membaca itu bisa mewakili mengetahui agama yang dianutnya atau tidak. Nah, ini saya perbesar juga. Apa tandanya orang atau anak mengetahui agama yang dianutnya? Oh, kalau menggunakan kata ini, anak mampu membaca apa gitu. Kira-kira membaca apa? Membaca doa sebelum makan. Berarti identik dengan nomor 3 ini. Mengucapkan doa sebelum dan atau sudah melakukan sesuatu. Oke. Gimana kalau kita cari yang lain dulu? Karena ini punyanya nomor 3. Kita wakilkan untuk nomor 1, mengetahui agama yang dianutnya. Tanda yang lain apa? Menyebutkan waktu Waktu-waktu beribadah. Nah, misalnya, karena kita mengajar di satuan PAUD Islam, berarti waktu beribadah khususnya yang sholat ada berapa waktu di sana? Ada 5 waktu. Ada 5 waktu. Ada waktu mulai dari subuh sampai isya ya. Nah, kalau dengan indikator yang berbunyi seperti ini, menyebutkan waktu-waktu beribadah, kira-kira teknik penilaiannya apa? Dengan tes atau non-tes? Tes. Menyebutkan, ingat, ini menyebutkan ya. Kalau menyebutkan itu beda nggak dengan apa namanya, mempraktekkan? Beda, Bapak. Ya, maka coba diperhatikan lagi. Kalau menyebutkan itu dengan tindakan atau dengan apa? Lisan. Tes lisan bisa. Oke, kita tunggu tes lisan. Ada teknik lain nggak? Yang non tes apa? Observasi. Apa yang diobservasi?
Kalau anak menyebutkan waktu, apa yang diobservasi? Oke, kita skip observasi. Kalau wawancara? Ditanyai waktu sholat. Kalau wawancara, berarti mungkin wawancaranya dengan orang tua atau dengan apa namanya, dengan temannya atau dengan anak langsung. Oke, karena yang paling pas di sini anggap saja untuk indikator ini kita bungkus satu yang kita anggap paling pas adalah tes lisan, yaitu tanya jawab. Nah, kalau tes lisan instrumennya apa? Instrumen penilaiannya. Apakah anekdot, apakah checklist, atau hasil karya? Checklist. Checklist ya. Coba kita tulis checklist. Oke, kita simpan. Masih ingat checklistnya kemarin? Misalnya kalau menyebutkan waktu beribadah, kita coba ini ada nama anak si A, ini si B, kan seperti itu ya. Oke, kita yang kita nilai adalah karena waktunya itu ada 5, kita tulis di sini jumlah waktu yang disebutkan. Oke, kan gitu nanti ya. Oh, ternyata si A ini hanya bisa menyebutkan 3. Kita tulis 3. Kita tulis 2 kalau itu misalnya 2. Tapi kalau ingin menggunakan checklist yang lebih ringkas, kita gunakan tentang itu kemarin itu. Jadi nanti ada kolom jumlah waktu yang apa namanya, isinya itu 5 waktu. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Masih ingat ya kemarin ya? Masih banyak. Iya. Nah, kalau kurang jelas, misalnya kita turunkan ini di sini. Ini kita jumlah waktunya ini 1, 2. Ya, karena 5 waktu kan ya seperti ini toh, kurang lebihnya. Iya, Bapak. Kita merger. Mana merger? Merger biasanya di sini ya. Di sini. Oh, A berhasil menyebutkan 3. Berarti ini kita centreng di sini. Oke. Dengan apa? Dengan tanda yang paling ringkas itu titik. Titik mana titik? Nah, ini. Oh, huruf O. Kalau B hanya 2, menyebutkan jumlah waktunya hanya 2. Oke. Berarti seperti itu caranya. Oke. Sudah berhasil ya untuk yang indikator pertama. Iya, Bapak. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, Bisa, kita Bapak. lanjut. Kita lanjut. Ada indikator TPPA yang mana? Masih nilai agama dan moral. Yang ini kita pilih nomor berapa? Nomor 5 kah? Coba ya. Kita coba di sini kita copy paste, kemudian kita indikatorkan dengan bantuan KKO tadi. Oke, kita geser ke kanan. Kalau membiasakan diri berperilaku baik, ini lebih ke kognitif atau afektif atau psikomotor? Lebih ke kognitif, atau afektif atau psikomotor. Kalau memang afektif, kita buka halaman yang ketiga ini. Nah, ini karena memang misalnya
Efektif, Bapak. Misalnya, ada nggak yang di sini kolom yang pertama ini? Menanyakan, boleh. Memilih, boleh. Kemudian yang paling mendekati apa Menjawab, kira-kira? Bapak. Ini menolong. Nah, ini kan bisa membiasakan diri berperilaku baik. Menolong apa? Menolong teman. Pada saat apa? Menolong teman. orang tua, Bapak. Pada saat Kalau apa? tidak teman, yang kesusahan. Iya, Pak. Meminjamkan alat tulis ke teman. Oke, Tolong boleh. ibu guru menyiapkan. Misalnya saya tuliskan seperti ini. Menolong teman yang belum bisa mencuci tangan. Kalau menolong teman yang belum bisa mencuci tangan, kira-kira tekniknya apa? Ini mau dinilai dengan teknik apa? Tes lisan kan? Tindakan, Mbak. Tindakan, Bapak. Tes lisan, tes tulis, Pak. tindakan. Tindakan. Berarti ini masih tes ya. Tes tapi tindakan. Seperti itu. Gini. Ya, Bapak. Iya, Bapak. Kemudian kalau instrumennya apa kira-kira? Anekdot. Nah, coba anekdot ya. Iya, Nanti Bapak. ada catatan apa pada saat si A itu menolong si B yang belum bisa mencuci tangan. Oke. Dari sini kan bisa dibedakan akhirnya kalau menyebutkan itu kita tekniknya tes lisan, kalau menolong teman itu tekniknya adalah tes tindakan. Kemudian yang paling mendekati dua indikator ini, instrumennya adalah yang pertama checklist, yang kedua anekdot. Oke, kita masih ingin melanjutkan yang nilai agama moral atau pindah ke lingkup yang lain? Pindah, Bapak. Pindah, oke. Fisik motorik ya. Coba fisik motorik. Motorik yang kasar atau halus? Yang halus. Coba kita lihat motorik yang halus. Di sini ada berapa nomor? Ada 6 nomor. Kita pilih yang mana? Nomor 5, Bapak. Nomor 5, Bapak. Coba nomor 5. Kita kopikan di sini. Ini motorik halus berarti di sini ya. Oke. Nah, ini kelihatan kalau di sini ya. Kalau mengekspresikan diri dengan berkarya seni, kira-kira indikatornya apa? Menggunakan berbagai media. Ini lebih ke apa ini? Kognitif atau afektif atau psikomotor? Kognitif, Bapak. Kognitif. Apa iya? Apa enggak psikomotor ini? Psikomotor, Bapak? Psikomotor apa kognitif? Sandal apa sepatu? Pilih sepatu. Sepatu apa sandal? Sandal. Pilih yang belakang. Di sini di psikomotor ada enggak yang kata kunci yang mewakili ekspresi diri ini? Boten, berarti kognitif nggih? Coba kita cari dulu. Kan tadi sudah ada yang kognitif. Nah, ini kognitif toh. Ini kan sudah afektif. Coba ini yang psikomotor ada enggak? Membuat, Bapak. Membuat. Mana Membuat kembali. P3 itu. Membuat kembali. Apa? Membuat apa?
Gambar. Buat kembali. Medianya apa harus disebutkan karena menggunakan berbagai media di sini. Plastisin Bapak. Membuat kembali bentuk kendaraan yang dicontohkan guru. Ini kita kurung. Plastisin ya. Nah, kalau bunyinya seperti ini, kira-kira metode atau tekniknya apa? Tindakan, Bapak. Tindakan. Oke, kita coba copy paste di sini. Selain tes tindakan ada nggak? Non tes? Non tes wawancara? Kurang efektif ya kalau wawancara ya. Yang paling pas sebenarnya tes tindakan ya. Wawancara, observasi, penilaian diri, nah, itu kan kalau non tes itu. Oke, ini karena kita coba tes tindakan. Nah, instrumennya apa? Apa ini instrumennya? Checklist, anekdot. Anekdot kayak itu, Pak. Anekdot. Oke. Kalau anekdot kira-kira ada peristiwa apa di sana? Ada anak yang membentuk apa yang paling mudah dibentuk itu kalau dulu pas saya menggunakan tanah liat itu ya mobil jeep, membentuk mobil jeep. Nah, karena ini menggunakan anekdot, ada si A itu membentuk mobil jeepnya itu malah membentuk apa itu loh, mobil badannya jeep tapi belakangnya kayak pickup. Jadi ada bak terbukanya di belakang. Nah, itu kan peristiwa yang lain daripada yang lain kalau berarti bisa anekdot ya. Oke. Kita coba lagi fisik motorik, mau yang mana? Nomor 1 ganti kasar atau masih halus? Nah ini coba, ini agak susah ini mungkin. Kelihatan? Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan rumit. Contohnya apa indikatornya ini? Ini kira-kira kognitif, afektif, atau psikomotor? Apa kira-kira? Kalau psikomotor apa sih? Mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti pengajian, mengikuti apa ini? Mengikuti gerakan senam. Mengikuti gerakan senam. Itu ada koordinasi mata dan tangan ya? Ya, ada ya? Kalau kita pas bingung itu kan matanya melihat ini tapi tangannya beda. Nah, ini tuh. Ya. Matanya melihat instruktur senam itu kan biasanya kan terbalik kan, melihat yang digerakkan instruktur itu tangan kanan, tapi yang kita gerakkan itu tangan kiri. Itu contohnya. Berarti apa ini bunyinya? Mengikuti Gerakan senam. gerakan senam Yang diajarkan guru. mengikuti gerakan senam yang diajarkan guru. Baik, ini
tadi kan punyanya motorik halus. Nah, senam itu motorik halus atau motorik kasar? Motorik Kasar. 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 Berarti kurang pas. Kita ganti yang lain. Apa kira-kira? Coba. Di sini ada apa? Ini tadi 4 sampai 5 tahun ya. Oke. 4 sampai 5 tahun itu kira-kira pasnya apa ini? Membongkar, menggabungkan, kalau meruncai itu apa? Kata kerjanya apa? Ya meruncai gitu. Atau Merangkai. menjahit. Merangkai, ya, merangkai ya. Tai. Atau merangkai. Merangkai bunga atau merangkai manik-manik. Itu ya kira-kira kalau meruncai. Manik, Bapak. Ya, Pak. Merangkai manik-manik. Yes, ini cukup. Sudah bisa diukur. Kalau evaluasi ini harus bisa diukur nih, merangkai manik-manik. Kalau yang dirangkai baru 2, yang lain sudah 3, yang lain sudah 5, nah itu berarti bisa diukur ya. Oke. Ini kita menilainya dengan teknik apa? Kalau merangkai manik-manik, tindakan lagi sama, ya nggak apa-apa kalau memang itu yang paling efektif. Tindakan, betul? Jadi Bapak. Oke, Ini Bapak. Tindakan. tindakan. Oke. Menggunakan apa instrumennya? Checklist. Checklist. Checklist ya, bisa ya. Oke. Nah, biar tidak anekdot terus. Baik, fisik motorik halus sudah, kita anggap sudah. Mau pindah ke motorik kasar atau lingkup yang lain? Lingkup yang lain, Pak. Lingkup yang lain, oke. Ada kognitif. Nah, ini motorik kasarnya nggak ada sementara. Ada kognitif, oke. Kognitif ini mau yang pemecahan masalah atau simbolik atau berpikir logis? Pilih yang mana? Mengetahui konsep banyak dan sedikit. Nah, tandanya mengetahui apa? Kita buat indikatornya dengan KKO, lagi-lagi dengan KKO. Mengetahui konsep banyak dan sedikit. Ini kognitif atau afektif atau psikomotor? Psikomotor ya, Bapak. Pakainya nanti Motor. membedakan. Membedakan. Oke, ada nggak yang membedakan? Ini ya betul ya. PI. Bawahnya koma 1. Kalau dibunyikan seperti apa? Membedakan apa? Membedakan. Eng. Membedakan apa? Kalau Membedakan banyak dan sedikit. Bingung lagi nanti. Belum operasional, belum menjurus lagi itu kalau membedakan konsep banyak dan sedikit. Yuk, kita coba yang lain. Karena kan ini kan kognitif, apa KKO-nya juga kognitif. Kita coba. Menjodohkan atau meramalkan atau menceritakan.
Atau memberi contoh? Menghitung. Menghitung ya Bapak. Menghitung. Menghitung. Ini ya. Bandingkan. Kalau menghitung nanti kata-kata berikutnya apa kira-kira? Menghitung air yang jatuh dari langit. Apa kira-kira untuk menghitung di sini? Menghitung jumlah teman, gitu, sesuai jenis kelamin. Gitu? Iya enggak? Oh, kalau perempuan itu 5, kalau laki-laki itu 4, mana yang banyak, mana yang sedikit? Bisa enggak seperti itu? Bisa. Bisa ya. Ya Bapak. Indikatornya Bisa, Bapak. sudah pas ya indikatornya ya. Oke, kalau menghitung jumlah teman sesuai jenis kelamin, nah tekniknya apa ini? Tes lisan, tes tulis, tindakan, non tes. Tulis ya Bapak. Bukan tulis. Lisan, Bapak. Tes lisan, ditanya ya. Oke. Kalau tindakan lebih pas tes lisan ya. Baik. Nah, instrumennya apa? Hasil karya? Apa instrumennya untuk menghitung jumlah teman sesuai jenis kelamin? Anekdot kah? Atau apa? Checklist? Kayaknya checklist, Bapak. Checklist. Oke, saya manut. Gitu. Kita sudah melewati 3 lingkup perkembangan. Kognitif mau dilanjut atau ganti lingkup perkembangan yang lain? Kognitif lagi, Pak. Kognitif lagi, masih penasaran. Sesuai request. Karena ini tadi yang bagian A, pemecahan masalah, kita coba yang lain. Yang B apa C? Berpikir logis. Berpikir logis itu, nah ini nomor 2 ini, biar kita contohkan yang sulit-sulit aja. Mengenal gejala sebab akibat. Oke, kelihatan ya. Mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Nah, ini kira-kira KKO-nya atau kata kerja operasionalnya kognitif atau afektif atau psikomotor. Apa kira-kira untuk membuat indikatornya ini? Kita ambil yang kognitif, afektif atau psikomotor? Kognitif kayak Bapak. Kognitif ya. Mentang-mentang ini kognitif. Coba ada kata kunci apa di sana yang bisa kita manfaatkan? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kenapa bisa sakit gigi. Menjelaskan penyebab sakit gigi, Bapak. Penyebab sakit gigi. Oke. Ini menjelaskan. Kalau menjelaskan metodenya apa? Tekniknya? Lisan. Lisan. Oke, tes lisan. Instrumennya hasil karya. Jadi tadi nggak ada hasil karya ini. Oh, mungkin punyanya yang lain. Checklist lagi. Anekdot. Anekdot kayak Bapak. Anekdot boleh. Masuk dari tadi.
checklist, kan bervariasi ya. Berarti nanti akan ada peristiwa unik, entah itu penyebabnya, entah itu cara menjelaskannya, gitu ya. Bisa jadi penyebab sakit giginya itu karena habis makan permen, penyebab sakit giginya itu karena kebentur meja, bisa jadi lah. Kognitif sudah cukup? Yang lingkup perkembangan kognitif? Cukup, Bapak. Oke, kognitif dianggap cukup. Bahasa. TPPA apa di bahasa untuk 4-5 tahun? Ada memahami bahasa. Ini kalau bahasa kerennya ya listening itu. Ada pengungkapan bahasa atau speaking. Nah, mau yang mana? Nomor 2, Bapak. Nomor 2 yang A. Nomor 2 yang A. Mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. Coba kita contohkan yang sulit. Mengerti dua perintah. Apa indikatornya anak mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan itu? Contohnya apa kalau mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan? Tolong ambilkan tisu, lalu dijemur. Begitu. Ambilkan tisu, terus tisunya dijemur. Itu dua perintah ya? Atau hanya satu itu? Dua. 2, Bapak Ambilkan itu. tisu. Dua. Dua. Mengambil tisu lalu menjemur. Tapi indikatornya apa bunyinya kira-kira? Kita punya, maaf, ini kepencet. Kita punya kognitif, afektif, atau psikomotor. KKO. Nah, ini harus jadi pedoman biar mudah. Kita perbesar. Apa tandanya anak mengerti dua perintah? Ini tadi ekspresi ya? Ya, memahami bahasa berarti istimaknya. Apa? Menyusun daftar, menyimpulkan, Melaksanakan, Bapak. melaksanakan. Apa? Melaksanakan apa? Coba. Melaksanakan perintah dari guru. Ada yang lebih operasional enggak? Di samping melaksanakan. Kalau apa namanya? Mengulang kembali tadi itu apa? Kalau menuliskan kan belum ya. Karena TKA belum. Ini bisa loh, kan ini ada dan lain-lain. Kita bisa apa namanya? Membuat kata versi kita. Ini karena ada dan lain-lain di sini. Asalkan nyambung dengan apa namanya? Ranah kognitif. Ini kan kognitif tadi. Menyebutkan dua perintah yang diberikan. Berarti kan melontarkan, kalau guru misalnya tadi bilang ambilkan tisu lalu jemur, anak diminta untuk menyebutkan ulang apa perintah yang dimaksudkan. Begitu kira-kira. Pas enggak? Pas, Bapak. Menyebutkan.
Mengulang kembali aja lah, biar enak. Dua perintah. Oke, berarti ini apa tekniknya? Kalau mengulang kembali dua perintah. Tindakan. 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 Biar tidak bingung menyebutkan kembali lah. Kan kembali secara lisan ini maksudnya. Berarti apa ini? Tindakan atau lisan? Kalau itu lisan Bapak. Lisan ya. Oke. Instrumennya apa? Hasil karya? Belum waktunya ini kayaknya hasil karya ya. Oke. Anekdot. Oke. Anekdot aja. Ini simulasi. Nanti versi aslinya, versi sesungguhnya kita telah ulang kan gitu. Untuk simulasi yang penting nyambung gitu. Bahasa lagi atau lingkup perkembangan yang lain mau dicoba? Masih ada sosem dan seni. Masih ada sosial emosional. Bahasa lagi, Bapak. Bahasa lagi. Oke. Mau yang mana? Mengutarakan pendapat kepada orang lain. Ini apa kira-kira indikatornya? Punyanya apa? Kognitif atau afektif? Mengutarakan pendapat. Ekspresi bahasa. Kalau sudah sampai ke kanan ini relatif lebih tinggi ya. Ini lebih ke HOTS. Jadi kalau pernah mendengar istilah high order thinking skill atau HOTS itu yang ini yang C4 sampai C6 ini. Atau kolom 4, kolom 5, kolom 6. Tapi kalau 1, 2, 3 ini masih low, masih lots. Nah, untuk latihan ya apa kita mau lots atau HOTS yang mana? Mengutarakan pendapat kepada orang lain. Susah? Menyatakan itu, Pak. Menyatakan, mana ini? Nomor 1. Nomor 1 ya. Ini. Menyatakan apa? Kata berikutnya apa? Menyatakan ketidaksetujuan gitu. Nah, pendapat kan kadang ada yang setuju, ada yang tidak setuju, gitu ya. Iya. Iya Bapak. Setuju atau tidak setuju itu aja ya. Nah, gini, ini udah lumayan ini. TKA nggak usah yang berat-berat. Menyatakan setuju atau tidak setuju. Ini lisan apa tindakan? Apa tulis? Lisan. Lisan. Oke, lisan lagi. Instrumennya portofolio, hasil karya, enggak ya. Anekdot ini. Ya, anekdot. Cara mengungkapkan setujunya itu seperti apa gitu. Keunikannya mungkin di situ. Bahasa cukup lagi?
Masih ada sosem. Kita masih punya waktu berapa ini? 5 menit. Kita pindah sosem ya. Ya, Bapak. Ada sosem. Sosem ini ada A, B, C. Mau yang mana? Bapak, Hmm. maaf saya izin sholat jamaah di pondok dulu Bapak sebentar. Silahkan, yang lain lanjut. Terima kasih Pak. Yang mana ini? Yang mau disimulasikan? Yang A6. A6. Bangga terhadap hasil karya sendiri. Nah, indikator bangga itu apa? Nah, coba kita telusuri. Ini sosem, sosial emosional. Indikatornya apa? Apakah ini kognitif, afektif, atau psikomotor? Apa? Biasanya kalau sosem dan nilai agama moral itu lebih ke afektif. Biasanya. Nah, coba ini ada nggak yang afektif? Bangga terhadap hasil karya sendiri. Menunjukkan mungkin Bapak. Gimana? Menunjukkan apa? Menunjukkan hasil karya yang telah dibuatnya. Oke, boleh. Kalau nggak pede kan nggak ditunjukkan ya. Iya, Bapak. Hasil karya Iya, yang Pak. dibuat. Nah, berarti ini apa ini? Tindakan. Hasil karya, tindakan, kemudian hasil karya, instrumennya. Iya. Karya, tadi belum nongol, akhirnya pecah telur ini. Hasil karya. Oke. Berarti sudah mulai lancar ini ya. Sosial emosional mau dilanjut atau pindah ke seni? Oke, seni ya, coba seni. Seni itu ada ini, ada A, ada B. Ada A dan B. Yang A itu menikmati alunan lagu dan atau suara, kemudian yang B tertarik kegiatan seni. Mau yang mana? Seni. N. Silahkan, requestnya yang mana? Nomor 8 ini. Ya, nomor 8, Pak. Oke, misalnya dengan plastisin atau tanah liat. Oke, kita tulis TPPA intinya dulu. Indikatornya apa? Membentuk berdasarkan objek yang dilihat. Bisa dengan plastisin, tanah liat, bisa dengan kertas, bisa dengan lidi, stick. Tinggal indikatornya ini. Ini psikomotor atau afektif ataukah kognitif? Membuat Bapak itu. Membuat ya, membuat kembali. Membuat. Membuat apa kira? Membuat objek yang ada di Di sekitar. sekitarnya. Ini apa ini? Tindakan, lisan, tulis.
Tindakan. Tindakan. Hasil. Tindakan. Dan oke. Instrumennya apa? Hasil karya. Hasil karya. Oke, boleh. Kalau nanti meskipun dia hasil karya, tetap kita butuh yang namanya apa namanya? Tabel seperti ini ya. Yang mau dinilai itu kebersihannya, kemudian bentuknya atau apanya harus diperjelas dengan pembuatan kolom-kolom yang kemarin sudah saya contohkan itu. Baik, sampai di sini ada yang masih kesulitan? Bingung? Masih bingung? Jadi senjatanya apa? Kalau ingin memetakan teknik dan instrumen penilaian, yang pertama kita bisa berangkat dari TPPA ya. Iya. Dokumen yang perlu kita pegang TPPA atau dokumen KIKD itu bisa, atau kombinasi dua-duanya. Kalau kombinasi kan biasanya sudah dipilah, sudah dipilah. Oh, kalau menggambar objek di sekitarnya itu relevan dengan KI berapa atau KD berapa. Kalau menggambar ini mungkin lebih ke KI dan KD 4 karena keterampilan. Kemudian senjata berikutnya apa? Ini ya, apa tadi namanya ini? Kata kerja? KO. Kata kerja operasional. Ini karena sudah ada seperti ini, kita gunakan aja. Tapi kalau penasaran ingin membuat yang ini, ada dan lain-lain, melengkapi yang dan lain-lain ini juga silakan. Untuk KKO ini kita ingat kembali kalau yang kolom 3 ke kiri itu lebih ke low order thinking skill atau LOTS. Kalau yang 4, 5, 6 atau 3 kolom ke kanan ini adalah high order thinking skill. Oke, apalagi senjatanya tentu apa namanya, kertas oret-oretannya atau Excel atau langsung ke RPPH-nya itu silahkan. Form perencanaan. Itu kira-kira silakan ada yang ditanyakan, terutama yang belum mengajar itu harus proaktif itu untuk menambah wawasan, tanya-tanya temannya yang sudah mengajar. Nanti tugasnya seperti ini ya, membuat ini bisa dengan tulisan tangan, bisa dengan Excel, silahkan. Kalau dengan Excel nanti tinggal copy paste KKO. Saya kira itu, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Kita sudah mensimulasikan proses pemetaan teknik dan instrumen penilaian, sekaligus mencoba membunyikan indikator pembelajarannya. Meskipun itu sejatinya punyanya mata kuliah perencanaan. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Sedikit banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak.